Apa yang akan kalian lakukan jika waktu bisa berhenti? Diceritakan ada seorang anak gadis yatim piatu yang bernama Surin. Dia hidup bersama orang tua angkat. Sekarang Surin telah pindah sekolah karena ayah angkatnya pindah tugas kerja. Di sekolah, Surin selalu menyendiri dan tidak mempunyai teman. Bahkan Surin dianggap orang aneh oleh teman-temannya saat teman-temannya tak sengaja melihat blog milik Surin yang memposting hal-hal yang dianggap aneh. Surin sering bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Sungmin. Sungmin tinggal di suatu panti asuhan. Setiap hari dia sering memperhatikan Surin, bahkan selalu mengikutinya. Suatu hari Sungmin ketahuan sedang mengikuti Surin. Singkat cerita, lama-kelamaan Surin dan Sungmin berteman, bahkan terlihat sangat akrab. Suatu ketika, Surin mengajak Sungmin untuk bermain permainan mistis. Selain itu juga, mereka berdua membuat huruf buatan untuk berkomunikasi yang hanya mereka pahami berdua. Mereka menemukan sebuah rumah tua yang tak berpenghuni di hutan. Di sana mereka bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Singkat cerita, Sungmin bertemu dengan teman-temannya yaitu Taisik, Jaewook, dan Sangchul. Sungmin juga mengajak Surin. Mereka berencana mendatangi sebuah proyek terowongan untuk melihat proses peledakan sebuah gunung untuk dijadikan terowongan. Ternyata proyek tersebut adalah tempat di mana ayah Surin bekerja. Mereka pergi berlima, namun Sangchul memilih untuk balik lagi ke rumah. Sesampainya di sana, mereka menunggu ledakan tersebut. Setelah lama menunggu, mereka tak mendengar adanya ledakan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk pergi. Tak sengaja, mereka menemukan gua kecil di bawah pohon. Karena penasaran, mereka pun memasuki gua tersebut. Di dalam, mereka melihat ada setitik cahaya di dalam air. Sungmin pun memberanikan diri untuk mengambilnya. Namun anehnya, saat sudah di darat, benda itu tidak lagi bercahaya. Benda itu mirip dengan sebuah telur besar. Ternyata Taisik tahu tentang mitos telur misterius itu dari kakeknya, yang mana pada setiap bulan purnama akan ada gua kecil yang muncul, dan di dalam gua tersebut akan muncullah sebuah telur monster. Telur monster itu akan melahap waktu, jadi kalau ada orang yang masuk gua tersebut, dia akan kehilangan waktunya. Seorang anak kecil akan menjadi dewasa, dan orang dewasa akan menjadi tua. Saat itu Surin tersadar kalau jepit rambutnya hilang. Dia pun kembali ke dalam gua dan mencarinya. Namun tiba-tiba saja terjadi guncangan kecil dan mungkin saja itu berasal dari ledakan terowongan. Surin pun dengan segera keluar dari gua itu. Namun saat di luar, ia hanya menemukan pecahan telur misterius itu. Sementara Sungmin dan yang lainnya sudah tidak ada dan tak tahu kemana. Karena hanya sendiri, Surin pun jadi tak tahu arah jalan pulang. Dia pun tersesat, kedinginan di malam hari dan hanya bisa terdiam. Besoknya orang tua asuh Sungmin dan orang tua kawan-kawannya mendatangi area proyek itu untuk mencari informasi tentang kehilangan anak-anak mereka. Kebetulan ayah Surin adalah penanggung jawab proyek di sana. Dia juga baru mengetahui bahwa Surin juga menjadi salah satu dari anak-anak yang hilang. Besoknya tim SAR dan kepolisian mencari keberadaan Sungmin dan kawan-kawan. Namun mereka hanya menemukan Surin yang sudah dalam keadaan pingsan. Walaupun hubungan Surin dan ayah angkatnya tidak begitu baik, namun tetap saja sang ayah mengkhawatirkan keadaan Surin. Singkat cerita, Surin tersadar dan dia menceritakan semua yang telah terjadi kepada seorang detektif. Tentu saja cerita yang disampaikan oleh Surin terdengar sangat tidak masuk akal. Surin pun mau membuktikan ceritanya itu kepada para orang tua dengan mengajak mereka ke tempat gua kecil itu berada. Namun anehnya, gua tersebut sudah tidak ada. Karena memang sesuai mitos, gua tersebut akan muncul saat bulan purnama. Karena dianggap Surin mengarang cerita, para orang tua pun marah dan menganggap Surin orang yang aneh. Tak berselang lama dari kejadian itu, ditemukanlah Jaewook dalam keadaan sudah tak bernyawa, terkubur di dalam pasir di area taman bermain pinggir pantai. Semakin anehlah kasus ini. Mungkin saja Jaewook meninggal karena penyakit yang dideritanya, karena tidak ditemukan sedikit pun luka pada tubuhnya. Suatu hari tiba-tiba saja pakaian anak-anak yang hilang pun ditemukan berada di depan rumah mereka. Kejadian aneh tersebut membuat gempar karena semua teman Surin dinyatakan menghilang. Namun dengan tiba-tiba baju yang mereka kenakan tersimpan rapi di depan rumah mereka. Saat di rumah, Surin mendengar ada suara aneh di gudang. Lalu dia pun memeriksanya. Ternyata di sana ada seorang pria asing yang keluar dan langsung berlari menuju hutan. Surin pun mengejarnya. Saat pengejaran itu, kaki Surin terluka. Lalu datanglah pria tersebut menghampiri Surin. Ternyata pria itu adalah Sungmin yang telah menjadi dewasa. Tentu saja Surin tidak percaya kalau pria itu adalah Sungmin, karena memang Sungmin menghilang baru beberapa hari. Karena takut, Surin pun langsung melarikan diri. Sungmin pun mengejarnya dan tak sengaja dia menjatuhkan buku diarinya. Saat itu kebetulan ayah angkat Surin lewat dengan mobilnya dan Sungmin pun berhenti mengejar Surin.
Kejadian itu pun lalu dilaporkan ke polisi. Dari semua apa yang terjadi, polisi pun menyimpulkan bahwa ini adalah kasus penculikan. Lalu polisi pun melakukan penyisiran di hutan tadi dan hanya menemukan buku diari milik Sung Min. Saat melihat buku itu, Surin mengenali tulisan huruf yang tertulis. Ternyata itu adalah huruf yang dia buat bersama Sung Min. Lalu Surin bilang bahwa buku itu adalah miliknya. Setelah itu, Surin membaca buku diari tersebut. Buku itu berisi tentang penjelasan apa yang terjadi pada Sung Min dan teman-temannya selama ini. Jadi saat Surin masuk ke gua untuk mengambil jepit rambutnya, Sung Min dan teman-temannya memecahkan telur itu. Setelah itu, Sung Min pergi ke gua untuk mengajak Surin pulang. Namun anehnya, Surin terlihat tidak bergerak. Semua objek dari manusia, hewan dan tumbuhan pun terlihat terhenti. Mereka pun sadar bahwa waktu sekarang telah berhenti. Awalnya mereka senang karena mereka merasa dunia milik mereka bertiga. Hukum gravitasi saat itu tidak berlaku. Semua benda yang mereka pegang akan melayang seperti di luar angkasa. Walaupun terasa sangat menyenangkan, banyak hal yang tidak bisa mereka lakukan jika waktu terhenti. Mereka tidak bisa membedakan hari, mereka tidak bisa bercermin, bahkan mereka tidak bisa meninggalkan pulau karena tampak air laut pun tidak bergerak. Suatu waktu, asma yang diderita Jae-wook kambuh. Namun sayang, inhaler obat asma yang ia bawa tidak bisa dihirup karena tidak bisa menyemprotkan partikel obat. Sebab saat itu memang hukum gravitasi tidak berlaku. Tak berselang lama, betapa terkejutlah Sung Min dan Tae-sik saat mengetahui bahwa Jae-wook sudah meninggal karena asmanya. Sung Min dan Tae-sik saat itu merasa sangat terpukul dan menyesal karena telah memecahkan telur misterius itu. Akhirnya Jae-wook pun dikuburkan di tanah pasir di area taman bermain pinggir pantai. Tahun demi tahun mereka berdua lalui dan tak terasa setelah dihitung-hitung umur mereka telah beranjak 20 tahun. Mereka pun tak menyia-nyiakan waktu dengan belajar mandiri. Mereka juga menghitung setiap hari kemungkinan kapan waktu akan berjalan kembali. Mereka juga mengumpulkan banyak uang untuk persiapan jikalau waktu berjalan kembali. Mereka menunggu hari demi hari di rumah tua tak berpenghuni di hutan, tempat biasanya Sung Min dan Surin mengobrol. Mereka berpegang pada perkataan kakek Tae-sik, yang mana orang yang terjebak oleh waktu itu akan terbebas saat mereka dewasa. Akan tetapi, dewasa pada umur berapakah tepatnya mereka akan terbebas? Karena ketidakpastian itu, Tae-sik menjadi frustasi. Dia pun pergi tak tahu kemana, hingga Sung Min pun mencarinya kemana-mana. Betapa terkejutnya Sung Min saat menemui Tae-sik yang ternyata nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke laut. Oleh karena itu, Sung Min merasa bahwa semuanya telah berakhir, dan dia lalu ikut juga menceburkan dirinya ke laut. Saat sudah tercebur ke permukaan laut, tiba-tiba saja waktu berjalan kembali. Karena belum terlalu lama tenggelam, Sung Min berhasil selamat terbawa ombak ke pantai. Sementara Tae-sik terus tenggelam semakin dalam. Saat Sung Min tersadar, dia menjadi sensitif dengan suara karena selama ini dia hidup dalam kesunyian. Setelah membaca cerita dari buku diari Sung Min, Surin langsung pergi menuju rumah tua di hutan. Dia lalu menemukan Sung Min sedang duduk sembari menangis meratapi kehidupannya yang berbeda sekarang ini. Begitupun Surin, dia juga tampak sedih saat melihat Sung Min yang terlihat dewasa. Akhirnya Sung Min bisa bertemu lagi dengan Surin, walaupun dirinya menjadi berbeda sekarang. Sejak dari itu, Surin jadi sering datang ke rumah tua itu dan membawakan makanan untuk Sung Min. Surin juga memotong rambut Sung Min agar terlihat lebih rapi. Surin juga berusaha meyakinkan teman Sung Min yaitu Sang Chul tentang apa yang terjadi pada Sung Min. Dan juga dia meminta Sung Min untuk menemui pengasuhnya dan meyakinkannya. Namun tak ada satupun orang yang percaya karena memang semua itu tidak masuk akal. Apalagi Sung Min sekarang terlihat lebih dewasa. Padahal kasus hilangnya Sung Min itu baru terjadi beberapa hari. Singkat cerita, Surin mempunyai rencana untuk mengambil telur misterius itu dan memecahkannya di depan semua orang agar mereka percaya dengan apa yang telah Surin ceritakan. Sung Min pun melarangnya karena memang Sung Min tahu betapa tersiksanya hidup dalam dunia yang hampa tanpa waktu. Lalu mereka pun berencana untuk kabur meninggalkan pulau dan memulai hidup baru berdua. Di sisi lain, ayah angkat Surin tak sengaja melihat foto Surin sedang bersama Sung Min di dalam handphone milik Surin. Lalu ayah Surin pun bergegas pulang ke rumah untuk mengecek keberadaan Surin. Ternyata di rumah Surin sudah tidak ada. Lalu sang ayah mendatangi rumah tua di hutan untuk mencari Surin karena tahu Surin sering main ke sana dari foto di HP Surin. Sang ayah pun menemukan ada Surin dan Sung Min. Lalu si ayah pun bertengkar dengan Sung Min dan tak mau mendengarkan penjelasannya dan terpaksa Sung Min melumpuhkannya. Lalu besoknya polisi menggeledah rumah tua tersebut untuk mencari Surin. Sementara Surin sedang berada di pelabuhan untuk membeli tiket agar bisa menyeberang pulau dan hidup bersama dengan Sung Min. Namun karena membeli tiket harus dengan KTP, Surin pun gagal mendapatkannya. Berita tentang penculikan Surin pun kini ditayangkan di televisi, begitupun di televisi yang ada di pelabuhan.
Lalu Sungmin dan Surin pun dikejar oleh polisi yang berpatroli. Setelah berusaha melarikan diri, Surin terpaksa menyerahkan diri agar Sungmin bisa pergi. Di kantor polisi, seorang detektif menjelaskan bahwa Sungmin adalah orang yang jahat yang sedang mendekatinya. Tentu saja Surin mengelaknya karena dia tahu kejadian sebenarnya. Saat ada kesempatan, Surin pun berusaha melarikan diri dari kantor polisi dan pergi menuju gua tempat telur misterius itu berada. Dia berencana memecahkan telur tersebut di depan semua orang agar apa yang ia ceritakan selama ini benar adanya. Setelah berhasil mengeluarkan telur itu, Sungmin tiba-tiba muncul dan mengambil telurnya. Sungmin tidak mau Surin mengalami kehidupan yang sulit di dunia tanpa waktu seperti yang telah ia rasakan. Tak lama, para polisi yang sedang mencari pun datang. Saat Surin berusaha menjelaskan, tiba-tiba saja ada salah seorang polisi yang menyergap Sungmin dari belakang. Hal itu membuat Surin terperosok ke jurang. Namun detektif berhasil meraih tangan Surin. Detektif dan Surin pun tergantung di tebing. Sungmin yang ikut terjatuh juga masih selamat. Dia berusaha meraih tangan Surin, namun sayang tangan si detektif tidak bisa menahan lebih lama. Hal itu membuat mereka berdua terjatuh. Dengan terpaksa, Sungmin pun menghentikan waktu lagi untuk menyelamatkan Surin dan detektif. Setelah kejadian itu, media memberitakan Surin bahwa dia telah membantu pelarian seorang penculik. Karena hal itu, dia selalu diteror oleh warga. Walaupun detektif sudah mulai percaya karena telah mengalaminya sendiri, namun kenyataan itu tidak akan mengubah apapun karena memang kejadian itu tidak masuk akal jika diceritakan. Orang-orang sulit untuk mempercayainya tanpa mengalaminya sendiri, seperti si detektif. Maka dari itu, detektif menyarankan Surin untuk klarifikasi di depan media dan mengaku bahwa dia telah dipaksa oleh pelaku untuk membantunya melarikan diri. Karena itu adalah jalan satu-satunya demi kebaikan Surin. Lalu Surin pun diobservasi dan diwawancara oleh seorang psikolog. Dia diminta untuk menceritakan semuanya. Setelah Surin bercerita, psikolog tersebut meminta izin untuk menulis cerita itu ke dalam sebuah buku. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar, Surin pun akan melanjutkan studinya di sekolah asrama. Saat dia berada di kapal laut untuk melakukan perjalanan ke sekolah asrama, dia melihat seorang pria yang sepertinya ia kenal. Dan benar saja, betapa terkejutnya Surin saat dia melihat Sungmin yang sekarang terlihat sudah tua. Dan film pun tamat.